Baik, selamat pagi anak-anak. Sehat? Saya Sehat. yakin kalian semua dalam kondisi sehat. Saya juga berharap semuanya sehat, semangat. Karena kalau saat ini kalian tidak PTM, berarti kalian akan ikut di kelompok 2. Membutuhkan kesehatan ya. Baik, sekarang kita akan awali dengan pujian yang berikut ini. Um, apakah terdengar Anesti? Enggak. Enggak. Hmm, enggak terdengar ya? Sebentar. Terdengar Anesti? Belum. Belum. Hmm. Sebagai Bapak yang baik. Belum terdengar ya nih. Kau meninggalkanmu. Baik, karena tidak terdengar, saya juga nggak ngerti nih caranya menampilkan. Saya sudah tampil ya. Baik, kalau begitu kita akan, saat ini kita akan pujikan satu pujian. Bapak terima kasih ya. Bersama-sama, mari suaranya nanti mikrofonnya semua dibuka. Tahu ya pujian Bapak terima kasih? Tahu? Felicia? Ariantia Damenta tahu lagu itu? Bapak terima kasih. Mari bersama-sama. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Mana? Saya belum dengar suara kalian. Felicia, Anesti. Anesti nggak tahu lagu ini, pujian ini? Enggak. Enggak. Oke. Tadi sebetulnya yang saya siapkan adalah dari apa namanya Kau Sangat Kucinta dari Frankie Sihombing. Tapi saya menghubungkan antara Google, YouTube dengan tampilan di Google Meet ini kok tadi nggak keluar suaranya juga ya. Sudah saya present tapi tidak keluar. Nanti lain kali saya belajar lagi. Kita tadi sudah dengar pujiannya ya, Bapak terima kasih hanya itu syairnya. Kita coba bersama-sama ya. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Bapak terima kasih. Mari. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin gitu kira-kira pujiannya. Itu sebetulnya sebuah akhiran biasanya muncul di ibadah untuk we say thank you ya. Kita mengucapkan terima kasih. Apakah kalian tidak? Apakah kita tidak berterima kasih kalau kita sudah diberikan kesempatan bisa bangun pagi ini dalam keadaan sehat? Begitu banyak di luar sana yang saat ini mungkin tidak dalam kondisi sehat. Oke, mari kita awali dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bisa minta tolong mungkin atau harus saya? Sukarela, silahkan.
Silahkan berdoa, memimpin doa salah satu. Miss, tadi doa pembuka saya yang disuruh. Siapa? Saya. Oh iya, mari silahkan. Terima kasih. Mari semuanya berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat yang luar biasa di pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai firman di pagi ini. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you Erwinda ya. Oke. Baiklah. Firman mungkin sudah ada yang bertugas muncul? Saya masih membuka opsi untuk itu. Lagi, Miss. Siapa? Saya lagi. Erwinda siap? Kalau siap silahkan. Kalau tidak, saya yang Bagaimana? Nah, gimana? Miss mau Ya, nggak? ya mau banget. Mau banget. Silahkan Erwinda langsung ya. Saya pin kamu artinya kamu siap. Mari. Ya. Firman pagi ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Setiap orang yang disucikan oleh kebenaran adalah seperti terang cemerlang yang bersinar, memancarkan terang kepada semua orang yang di dalam rumah itu. Perbuatan baik akan dinyatakan dalam tiap-tiap orang percaya yang benar. Tuhan tidak dapat menerima suatu apapun yang kurang dari kesempurnaan tabiat seluruhnya untuk Allah. Suatu pekerjaan setengah hati akan bersaksi di hadapan makhluk surgawi bahwa engkau telah gagal meniru teladan itu. Para pengikut Kristus harus melebihi sebuah terang di tengah-tengah manusia. Mereka adalah terang dunia. Yesus berkata kepada semua yang telah menyebut namanya, kamulah memberikan dirimu padaku, dan aku telah memberikan kamu kepada dunia sebagai utusan-utusanku, sebagaimana Bapa telah mengutusnya kepada dunia. Begitu juga dia menyatakan, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Walaupun juru selamat kita itu adalah sumber terang yang besar, jangan lupa, hai orang Kristen, dia dinyatakan melalui umat manusia. Berkat Allah diberikan lewat perantara manusia melalui engkau malaikat-malaikat kemuliaan menunggu untuk memberitakan terang dan kuasa surga kepada jiwa-jiwa yang segera akan binasa. Jika Kristus tinggal dalam hati, tidak mungkin untuk membunyikan terang kehadirannya. Apabila terang dunia lewat hak-hak istimewa muncul di dalam semua kesukaran peraturan dalam kekacauan, sukses, dan hikmat Allah di dalam apa yang telah tampak sebagai kegagalan. Karunia terang dan hidup datang pada kita bersama-sama. Kita harus hidup menurut teladan Allah dan kita tidak akan hidup di dalam kegelapan melainkan di dalam terang Allah. Jika Kristus hidup di dalam kita, tidak mungkin untuk membunyikan terang kehadirannya. Hak-hak istimewa akan muncul di setiap kesukaran, kekacauan, dan kegagalan dalam hidup. Oke, terima kasih Erwinda. Baik, kemudian doa penutup, apakah petugasnya ada? Ikut bergabung. Erwinda, ada informasi siapa doa penutup? Olive. Olive, apakah ada Olive di sini? Herlita Olivia? Iya. Oh ya, oke saya pin. Herlita, kamera on. Nah, oke, silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih untuk firman pagi hari ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan yang akan melakukan PTM atau PJJ Tuhan, berkatilah supaya kegiatan pagi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan, supaya kami juga dapat mendengarkan semua ajaran dari guru Tuhan. Terima kasih
Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Herlita Olivia, panggilannya Olive ya. Baik, saya pertajam sedikit tadi karena memang temanmu tuh bicaranya cepat sekali ya Erwinda ya. Erwinda mana kamera on? Karena Erwinda masih muda, energinya masih banyak. Jadi kalau bicara tuh cepet banget. Nah, padahal dalam apa namanya eh, dalam platform seperti ini kadang-kadang ada distorsi, ada noise gitu ya, gangguan. Sehingga kadang-kadang apa kalau kita bicara terlalu cepat, yang depan kepotong gitu, yang kemudian yang belakang terus ada bagian yang part yang hilang biasanya. Makanya saya ingin mempertajam tadi diambil dari Erwinda dari ayatnya tadi. Suaranya nggak masuk, belum mikrofonnya belum nyala. Ayat 12. Dari mana? Sekali lagi. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Kalau terima kasih. Tadi indah sekali ya. Memang yang perlu atau kadang-kadang kita lupa adalah bahwa berkat itu bisa Tuhan berikan melalui manusia yang ada orang-orang. Manusia itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkadang kita tidak menyadarinya ya. Misalkan ini ayahmu menegur kamu karena terlalu banyak main HP, main loh ya. Kalau belajar dengan HP sih nggak apa-apa. Tapi kalau main HP terlalu lama kemudian ayahmu menegur, sebetulnya ayahmu sedang menjadi perantaraan Tuhan untuk menjadi berkat buat kamu. Kamu diingatkan supaya tidak terlalu banyak main HP, kemudian eh, matamu terjaga, otakmu tidak kelelahan. Bukankah kalian sering nih malam-malam kalau udah mau tidur tuh rasanya lelah banget. Dipikir-pikir fisiknya juga nggak terlalu diforsir, nggak terlalu banyak kegiatan gerak tubuh, tapi kok capek banget ya. Tapi itu kadang kita nggak sadar itu otaknya yang lelah karena terlalu terekspos dengan gadget terlalu lama. Ini banyak yang anak-anak, saya menyebut kalian masih anak-anak karena kalian usianya masih di teenager ya, anak-anak gitu. Tapi jangan berkecil hati, bukan berarti saya tidak menganggap kalian sudah remaja gitu enggak ya. Kalian remaja, tapi yang namanya Bapak Ibu guru itu cenderung masih menyebut anak-anak begitu ya, sama seperti orang tua kalian. Nah, orang-orang yang ada di sekitar kita bisa menjadi saluran berkat. Tapi beban kita tidak sekedar itu, tidak sekedar mengenali ada berkat dari orang ini, ada orang ini memberi berkat saya kebahagiaan, berkat pengingat, berkat macam-macam. Kita juga diberi beban untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus bisa menjadi saluran berkat dari orang lain. Contoh-contoh kecil yang bisa kita lakukan adalah misalkan di grup ada yang bertanya sesuatu tugas dari Bapak Ibu guru. Ini kalau ngomong tentang Bapak Ibu guru jatuh-jatuhnya mesti tugas ya. Nah, kalau ada teman yang bertanya di dalam grup, jangan dibully ya, tapi mungkin kita japri ya toh. Apalagi kalau kita tahu bukan jawabannya, tetapi eh, pertanyaan teman itu solusinya bagaimana gitu. Kita tahu lah kita japri. Itu kita berlatihlah menjadi saluran berkat. Bukan berarti kita sok tahu juga bukan ya. Tapi memang kita perhatian, ini ada teman bertanya, saya tahu jawabannya. Ditunggu-tunggu 5 menit kok nggak ada yang respon. Kan orang itu membutuhkan jawaban. Nah, kita japri. Kalau kita nggak mau kelihatan terlalu, apa namanya, mungkin ada yang bilang sok tahu gitu, kadang-kadang gitu. Nah, kita japri. Tidak ada salahnya. Siapa tahu dengan kita menjapri, terbangun relasi. Kita tidak tidak kemudian wah cowok terus kemudian japri cewek duluan gitu terus maknanya berbeda, enggak ya. Atau cewek menjapri cowok duluan. Tadi saya bilangnya begitu ya. Nah, itu maknanya tidak harus dimaknai berbeda. Teman ya teman gitu ya. Siapapun dia. Begitu sehingga kalian berlatih dari sedini mungkin menjadi saluran berkat. Jadi
berkat pengetahuan yang Tuhan kasih ke kita, itu bisa kita salurkan. Jangan khawatir, filosofi sebuah sumur. Tahu sumur? Felicia tahu sumur? Punya sumur. Sumur itu, sumur, saya deskripsi sumurnya, tahu ya pokoknya ya, tempat air gitu ya. Nah, sumur itu kalau dibiarkan saja, dia akan sulit menghasilkan air jernih. Ada airnya, tapi butek biasanya. Saya punya pengalaman melihat sumur di tempat tinggal saya saat ini, itu sumurnya hampir mati karena emang tidak keluarnya itu sudah kayak ada minyaknya gitu. Bukan berarti mengandung minyak ya, tapi dia memang tidak jarang disedot gitu sehingga akhirnya sumurnya tidak jernih lagi. Berbeda sekali jika sumur itu ditimba terus, diambil airnya terus. Biasanya akan keluar lebih banyak lagi air jernihnya. Ya, oke. Nah, filosofi sumur ini juga hampir mirip. Jadi kalau kamu diberi berkat pengetahuan, you share it ya, bisa dibagi. Formula atau rumusnya membagi itu beda-beda, macam-macam. Ada yang bisa dengan berelasi, berkomunikasi, bisa berdiskusi, bisa platform YouTube. Mungkin kalian sudah bisa kalau dengan izin orang tua dan dipantau orang tua bikin channel. Itu juga berbagi ya. Bisa terserah kalian, ilmu yang kalian punya, interest yang kalian miliki, bisa di-share di sana. Oke? Selamat menghayati hidup berbagi, mengenali berkat Tuhan yang dilewatkan di orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemampuan untuk mengenali berkat-berkat Tuhan itu tidak mudah. Sering-seringnya kalau ada yang istilah dalam bahasa Inggris itu blessing in disguise. Siapa yang tahu artinya? Blessing in disguise. Blessings itu berkat. In disguise. Ada yang tahu? Saya pengen dengar ada yang tahu bahasa Inggris gitu. Erwinda nggak tahu? Nggak tahu? Anesti. Langsung ketik dong di Google, in disguise itu apa. Disguise itu tulisannya disguise. Gitu. Blessings itu berkat, in disguise, nyamar. In disguise. Saya terpaksa cepat-cepat memberitahu karena saya lihat waktunya. Saya sebetulnya masih punya 5 menit. Kan kalian harus saya hentikan di 7.50 ya, tapi nggak apa-apa, lebih cepat juga nggak apa-apa. Jadi, banyak berkat Tuhan itu kadang-kadang tidak kita kenali. Kita mengutuk keadaan, tetapi sebetulnya berkatnya sudah di sekitar kita. Ya, blessing in disguise, istilah ini ada dalam bahasa Inggris. Karena apa? Kadang manusia tidak menyadari. Kalau dalam sebuah film yang pernah saya tonton, film Hollywood gitu ya. Jadi ada seorang anak itu terburu-buru mau ke sekolah, gitu. Tapi tiba-tiba dia kepleset aja gitu di depan rumah tetangganya. Terus kan kepleset, terus kakinya sakit gitulah gitu kira-kira. Ternyata dia tetap habis kepleset dia tetap lari walaupun kakinya sakit. Dia tetap pokoknya harus ke sekolah gitu. Sampai di tempat pemberhentian bis, di sana bisnya bis untuk sekolah gitu, ada antar jemput bis gitu ya. Bisnya sudah lewat. Dia marah-marah lagi. Sudah tadi kepleset, nggak penting gitu menurut dia, kemudian ketinggalan bis sekolah, school busnya. Lalu dia terpaksa jalan kaki. Nah, sampai di sekolah apa yang terjadi? Dia kaget. Di sekolahnya itu telah terjadi penembakan gitu. Jadi ada anak yang mungkin ada gangguan ODGJ gitu. Dia melakukan penembakan gitu. Random gitu. Jadi ada beberapa korban jiwa. Nah, anak ini kemudian menyadari bahwa setelah dia tahu siapa yang melakukan aksi penembakan itu, kan dia random nembak di sekolah gitu, di bagian mana begitu. Tapi bukan berarti nakut-nakutin kalian PTM ya. Ini hanya cerita film fiksi ya di luar negeri. Saya nggak tahu fiksi apa kisah nyata waktu itu. Nah, kemudian dia menyadari bahwa seandainya dia tidak terlambat, tidak jatuh,
dia tidak jatuh kepleset, dia pasti on time sampai di pemberhentian bis. Kalau dia tidak terlambat naik bis, pasti dia on time sampai sekolah dan ada kemungkinan dia menjadi salah satu korban penembakan tersebut. Nah, ini biasanya kalau seperti ini disebut blessing in disguise. Berkat pertolongan untuk dia supaya dia tidak kena tembak, tetapi apa namanya bentuknya kayak kesengsaraan begitu ya. Kepleset tuh jatuh kaki sakit. Ketinggalan bis tuh rasanya wes ranggenah gitu ya, rasanya berkecamuk. Nah, hal-hal seperti ini kita harus peka. Kita kenali ya. Bukan berarti nanti semua berkat akan di blessing in disguise oleh Tuhan dalam bentuk peristiwa-peristiwa tidak mengenakan, tidak ya. Tapi kita juga harus mawas diri. Jadi terima kasih Erwinda sudah mengingatkan kita untuk mengenali berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih. Saya tanya dulu, apakah ada di antara kalian yang mau menyampaikan sesuatu? Ini sepi karena ada beberapa teman yang melakukan aktivitas yang lain. PTM, ada juga yang vaksin saat ini. Apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu? Nah, besok kalau tidak ada, besok kita akan bertemu lagi dengan link yang saya share. Ini sementara masih suasananya begini, linknya dari saya. Jadi Felix kan juga PTM ya. Jadi Felix tidak bisa menyediakan. Jane bisa. Jane bisa loh. Tadi Felix datang, ini Felix ada di sini di kelas. Saya sebenarnya pengen share wajahnya Felix di sini ya, rambutnya rapi sekali. Felix sebetulnya bisa kalau dia bisa hadir 7.20. Tapi kan kita nggak mungkin memaksakan Felix untuk hadir 7.20 sementara PTM-nya jam 8 ya. Tadi datang jam berapa Felix? 7.30-an ya. Jadi ya oke lah. Sementara kondisinya masih ada yang vaksin, ada yang PTM. Seperti ini linknya dari saya ya. Kalaupun Felix bisa kan dia kita nggak bisa. Mungkin kan masih diantar orang tua ya Felix ya. Iya kan Felix? Iya kan kita Felix tergantung orang tuanya juga. Oke begitu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Genoa, Irawan, nomor absen 16. Wajahmu mana? Nggak ada? Baik, sekarang sudah pas 7.50. Saya akhiri ibadah pagi kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Erwinda untuk firman-Nya. Dan kita bertemu lagi besok pagi dengan semangat yang sama. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. 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 Bye-bye. Bye. Samuel Nafi. Immanuela Damaristi. Bye-bye. Ini orangnya udah pergi nih pasti. Oke deh, saya stop.